Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rio Alfarisi dengan NIM 21081050558. Saya mahasiswa semester 6 jurusan Tadris Matematika kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial analisis regresi dengan variabel dummy. Software yang saya gunakan yaitu menggunakan SPSS. Oke, sebelum mulai ke praktek, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai teorinya, konsep dasarnya. Nah, jadi analisis regresi itu berfungsi ya untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen X terhadap variabel dependen. Nah, ingat ya, variabel dependen itu Y, kemudian variabel independen itu X, atau dapat memprediksi juga dengan analisis regresi. Nah, karena bahasan kita kali ini analisis regresi variabel dummy, apa sih bedanya? Nah, bedanya ini terletak pada jenis data yang digunakan. Nah, untuk analisis regresi pada umumnya itu dengan menggunakan data interval. Nah, sedangkan untuk dummy ini data yang digunakan itu adalah data nominal, kategori, kemudian jenis data untuk variabel independent interval. Nah, di sini biasanya dikategorikan dengan angka 1 atau 0. Misalnya kelompok yang diberi nilai 0 disebut exclude group, kemudian kelompok yang nilai 1 include group. Nah, misalnya kayak perempuan 0, laki-laki 1. Nah, jadi dikasih kodenya berupa angka 1 atau 0. Oke, langsung saja di sini kita praktekkan. Misalkan di sini saya memiliki data. Nah, di sini sebuah data penelitian ya dengan judulnya pengaruh gender dan kepribadian siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Nah, di sini ada datanya sebagai berikut. Nah, langsung saja kita masukkan ke software SPSS-nya. Ya, kita buka software SPSS-nya. Oke, ini loading ya, teman-teman. Oke, di sini kita kategorikan terlebih dahulu ya. Kita ke variable view dulu. Nah, name-nya di sini kita ketik misalnya pertama X1, kemudian di sini desimal 0, labelnya tadi itu kan judulnya apa? Gender ya. Gender dan kepribadian. Nah, berarti yang pertama kita labelnya gender. Nah, kemudian lanjut X2 di sini sama ya, desimalnya 0. Nah, variabel X2 itu adalah kepribadian. Oke, kemudian di sini Y-nya itu adalah komunikasi matematis siswa. Nah, di sini kita kembali lagi ya ke file Excel-nya. Pengaruh gender dan kepribadian. Nah, misalkan di sini kepribadiannya bisa kita tambahkan ya kepribadian siswa. Nah, di sini gender itu kita kategorikan nih. Di sini kan gender itu ada dua ya, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kita klik kanan di values. Nah, di sini kan kita klik aja. Nah, value misalnya untuk perempuan kita beri nama 0. 0 itu untuk perempuan. Kemudian kita klik add. Kemudian value yang kedua itu laki-laki. Laki-laki kita beri kode 1. Laki-laki. Lalu kita klik add, lalu oke. Nah, kemudian untuk kepribadian sendiri itu juga ada dua, ada extrovert dan introvert. Nah, misalkan extrovert itu 0. Sama ya caranya. Kemudian introvert itu 1. Lalu kita klik oke. Nah, di sini karena X1, X2 kan tadi udah diubah ya, jadi ada 0 dan 1. Nah, maka di sini untuk X1-nya nominal, X2-nya nominal, kemudian Y-nya skala. Oke ya. Jika sudah kita ke data view. Nah, di sini sudah bisa kita input ya datanya. Langsung saja kita ke Excel-nya. Nah, kita masukkan, kita copy X1, X2-nya. Lanjut di sini kita ke SPSS-nya, kita paste. Nah, yang Y-nya juga sama, kita copy. Ya. Di sini Y-nya. Lalu kita pastekan di SPSS-nya.
Oke, di sini sudah semua ya, datanya sudah ada semua, sudah kita input semua di SPSS. Lanjut kita analisis. Nah, untuk menganalisisnya kita pilih analyze, terus kita pilih regression, lalu pilih linear. Nah, di sini dependennya ingat yang G ya, dependennya berarti komunikasi matematis, kemudian untuk independennya X1 dan juga X2. Lalu kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul ya output dari analisis regresinya pada SPSS. Nah, ini bisa kita lihat ada variable enter, model summary, ANOVA, coefficient. Nah, ini tuh harus kita interpretasikan. Nah, maka bisa kita pindahkan ke Microsoft Word, ke lembar kerjanya. Ya, kita kopikan terlebih dahulu. Kemudian model summary-nya juga sama. Lalu ANOVA. Dan yang terakhir itu ada revision. Oke, nah sudah dipindahkan. Nah, lanjut deh, tinggal kita interpretasikan. Nah, yang pertama ini variable enter, maka kita ketik interpretasi. Nah, di sini tabel pertama ini kita berfungsi ya untuk menjelaskan tentang kepribadian ya variabel yang kita masukkan gitu. Nah, jadi di sini ada dua, yaitu kepribadian siswa dan gender. Nah, X1, X2-nya. Maka kita dapat ketik pada output ini menjelaskan variabel gender dan kepribadian siswa dengan menggunakan metode enter. Nah, artinya dua variabel ini yang kita masukkan dengan menggunakan metode enter. Nah, nanti akan dianalisis nih. Lalu untuk tabel yang kedua, model summary. Di sini model summary ini untuk mengetahui ya nilai R-square-nya. Maka kita bisa ketik interpretasi berdasarkan tabel model summary. Kita dapat mengetahui. Nah, yang kita perhatikan di sini nilai R-square-nya ya. Nah, di sini 0,578. Maka nilai R-square adalah 0,578 atau jika dibuat dalam persentase 57,8%. Nah, ini menunjukkan angka korelasi sedang antara gender dan kepribadian siswa dengan kemampuan komunikasi matematis. Ya, jadi artinya nilai R-square-nya itu sebesar ini nih 57,8%. Nah, di luar dari 57,8% artinya ada faktor lain di luar penelitian ini yang tidak diteliti. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini masuknya ke kategori sedang. Lanjut kita interpretasi di sini untuk tabel ANOVA-nya. Nah, untuk tabel ANOVA ya, kita bisa melihat di sini DF-nya ya. Derajatnya. Nah, di sini kan 9 ya, maka kita ketikkan aja. Pada output ketiga ANOVA digunakan untuk melihat derajat kebebasan atau DF pada saat mencari T-tabel. Jadi nanti kita akan mencari T-tabel, lalu kita bandingkan nih T-tabel dengan T-hitungnya lebih besar mana. Nah, berdasarkan output tersebut diperoleh nilai DF-nya dah 9. Nah, selain mengetahui DF, kita juga bisa melihat nih signifikasinya 0,0049.
Nah, lanjut kita ke tabel koefisien. Nah, di sini kita interpretasi. Nah, ini maksudnya yang ANOVA, yang ini nih, DF-nya nih. Ini ya, teman-teman. Nah, ini nilai signifikasinya. Seperti itu ya. Nah, lanjut kita ke koefisien. Di sini bagian 1. Nah, jadi nanti kita ada interpretasinya 2 kali. Yang pertama ini kita fokus dulu nih ke nilai signifikasinya. Yang pertama, gender itu nilai signifikasinya adalah berapa? 0,027 ya. Kita bisa lihat nih gender nih yang ini nih, 0,027. Maka ya diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,027. Nah, kita gunakan taraf alfanya itu 0,05. Nah, 0,027 dengan 0,05 lebih besar mana? Nah, tentunya lebih besar 0,05 ya. Karena kan kalau misalnya 0,05 di belakangnya ada koma kan jadinya 0,050. Nah, jadinya kan lebih besar 0,05. Nah, maka 0,027 kurang dari 0,05 atau nilai alfanya yang menunjukkan adanya pengaruh antara gender terhadap kemampuan komunikasi matematis. Nah, jadi kalau misalnya nilainya kurang dari 0,05 itu ada pengaruh, tapi kalau misalnya lebih dari itu artinya tidak ada pengaruh. Nah, lanjut di sini gender memiliki pengaruh. Nah, kemudian lanjut nih ke X2-nya, yaitu kepribadian siswa. Berapa nih nilai signifikasinya? Oke, 0,738. Nah, ternyata lebih dari ya, lebih besar dari 0,05. Nah, artinya apa? Tidak memiliki pengaruh. Nah, maka diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,738 lebih dari 0,05 yang menunjukkan tidak adanya pengaruh antara kepribadian siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Nah, artinya nggak ada pengaruh ya. Berarti gender sama komunikasi ada pengaruh, tapi kepribadiannya ternyata tidak memiliki pengaruh karena nilai signifikasinya lebih dari taraf alfa yang diinginkan, yaitu 0,05. Lanjut. Nah, tadi kan bagian 1 udah nih. Nah, bagian 1 udah. Nah, lanjut kita fokus ke signifikasi juga, tapi di sini kita fokusnya yang di ANOVA-nya nih, yang keduanya nih. Nah, kita bisa copy lagi untuk memperjelas. Di sini kita pastekan tabel ANOVA-nya. Oke. Maka di sini. Nah, di sini kita akan melihat nih nilai signifikasi dari gender dan kepribadian. Nah, ternyata berapa? 0,049. Nah, 0,049 ini kan kurang ya dari 0,05 ya. Kan nilainya 0,050 ya. Berarti kan ini lebih besar, masih lebih besar dari 0,05. Ya, ini lebih kecil. Nah, maka didapatkan nilai signifikasi sebesar 0,049 kurang dari 0,050. Nah, boleh ditambahkan 0 atau 0,05 saja juga boleh ya. Yang artinya secara bersama-sama atau simultan variabel gender dan kepribadian siswa memiliki pengaruh yang signifikan
Ya, jadi pengaruhnya signifikan, tapi yang tidak ada pengaruh hanya kepribadian dan terhadap komunikasi matematis. Oke, lanjut. Di sini bagian 1 udah, masih taraf signifikasi ya. Nah, lanjut di sini ke bagian 2. Nah, kita fokus ke T hitungnya. Kita bisa kopikan lagi di sini tabel koefisiennya. Kita interpretasi. Oke. Nah, di sini kita fokus ke nilai T hitung ya. Di sini yang pertama gender itu T hitungnya berapa? 2,785. Kemudian kepribadian siswa berapa? 0,347. Nah, kita ketik dulu nih di sini. Diketahui nilai T hitung gender ya. Yang pertama gender itu 2,785. Kemudian untuk yang kepribadian 0,347. Nah, sebelum kita membandingkan dengan T tabel, kita harus tahu dulu nih cara mencari T tabelnya. Nah, di sini saya coba ketik ya, rumus mencari T tabel. Oke. Karena uji dua sisi, maka menggunakan T tabelnya yaitu 0,025. Nah, di sini diketahuinya derajat kebebasannya berapa? Yang tadi itu yang DF. Kita bisa naik ke atas nih. Kita lihat lagi nih DF-nya berapa? 9 ya. Kita lihat di tabel ANOVA yaitu 9. Nah, rumusnya di sini nilai 0,025 dibagi 9. Bukan dibagi ya teman-teman, nih maksudnya gini nih. 0,025 terus dibandingkan dengan 9 itu maksudnya kita lihat pada distribusi T tabel ya. T-nya itu 0,025, kemudian yang dibandingkan dengan DF-nya 9, bukan artinya dibagi. Jadi kita bisa langsung saja ke T tabel. Nah, tadi kan di sini 0,025 ya, berarti yang ini nih kita fokusnya ke sini 0,025, terus DF-nya berapa? Nah, ini bisa kita kasih warna dulu deh. DF-nya berapa? DF-nya tadi 9. Nah, kita tarik, kita cocokin. Nah, di sini T 0,025. Kita kasih warna di sini yang berbeda. Oke, berapa nilainya? 2,262. Nah, itulah nilai T tabelnya. Ya. Kemudian kita tulis dulu ya keterangannya. Lihat pada distribusi T tabel, maka diperoleh nilainya sebesar 2,262. Nah, di sini langsung deh bisa kita bandingkan nih sama 262. T tabel 2,262 T tabel. Nah, 2,785 sama 2,262 lebih besar mana? Lebih besar yang ini ya, 2,785. Lebih dari T hitungnya lebih besar dari T tabel. Nah, maka kalau misalnya T hitung lebih dari T tabel artinya ada pengaruh. Kalau misalnya kurang dari berarti tidak ada pengaruh. Ada pengaruh antara gender terhadap kemampuan komunikasi matematis. Nah, lalu yang kedua nih, 0,347 sama 2,62. 262 lebih kurang dari apa lebih dari nih? Ternyata kurang dari, masih lebih besar T tabelnya. Maka artinya tidak ada pengaruh antara kepribadian siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis. Nah, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan nilai signifikasi udah kelihatan sih. Di sini gendernya berpengaruh ya. Nah, ini berpengaruh. Nah, terus kepribadiannya tidak berpengaruh karena lebih dari. Nah, ini juga sama, pakai T hitung juga gendernya berpengaruh
terus kepribadiannya tidak ada pengaruhnya. Oke ya. Lanjut, di sini kita udah interpretasi, signifikasi sama terhitung. Lanjut, di sini kita tentukan nih persamaan regresinya. Ya, kita bisa copy terlebih dahulu tabelnya. Nah, kita tentukan persamaan regresinya. Nah, ingat persamaan regresi ini kan B0 ya plus B1X1 plus B2X2. Nah, di sini Y sama dengan, nah nilai konstannya berapa? Kita perhatikannya di bagian B ya. Nilai konstannya berapa? 61,667. Y sama dengan 61,667 plus di sini X1-nya yaitu gender, yaitu 25,000. Nah, positif ya. Kecuali kalau ada tanda negatif, nah baru tuh min. X1 plus berapa nih kepribadian siswanya atau X2-nya? 3,33 X2. Nah, ini persamaan regresinya ya, teman-teman. Oke. Jika sudah, kita bisa menganalisis persamaan regresinya nih. Maksudnya apa sih adanya persamaan ini tuh buat apa? Nah, pasti teman-teman bingung kan? Nah, ini saya jelaskan nih. Nah, di sini nilai konstanta berapa? 61,667. Nilai konstanta yang didapat sebesar 61,667 maka memiliki arti bahwa apabila variabel gender dan kepribadian diasumsikan bernilai 0, maka nilai kemampuan komunikasi matematis siswa sebesar 61,667. Nah, oke, yang kedua nih, yang X1-nya nih, yang 25,00. Nah, itu kan positif ya. Nah, kita ketik nih, nilai koefisien regresi variabel gender. Nah, itu kan positif, berarti bernilai positif, yaitu sebesar 25,00 ya, maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel gender akan menyebabkan kenaikan pada kemampuan komunikasi matematis sebesar 25,00. Nah, yang ketiga X2-nya nih 3,33. Nah, ini berarti apa? Kepribadian. Nah, ini sama ya, positif, berarti kenaikan 1% dia juga naik. Nah, ini kan kepribadian 3,33 maka memiliki arti kenaikan 1% variabel kepribadian siswa akan menyebabkan kenaikan pada kemampuan komunikasi matematis sebesar 3,333. Nah, kalau misalnya negatif gimana nih teman-teman? Kalau negatif ya udah berarti kebalikannya, ada kenaikan 1% tapi dia menyebabkan penurunan karena negatif. Nah, oke ya. Di sini sudah variabelnya. Nah, udah 3 ya. Udah kita analisis semua. Lanjut, di sini kan diketahui ya persamaan regresinya seperti ini. Nah, apa sih poin utamanya nih dari variabel dummy? Maksudnya dummy apa nih yang dianalisis? Nah, di sini kita akan menganalisis nih berdasarkan variabel dummy. Tadi ya dummy yang kita masukkan. Nah, tadi kan kita masukkan di sini perempuan itu 0, laki-laki berapa? 1, kemudian X kepribadiannya extrovert 0, introvert 1. Nah, maka bisa kita asumsikan atau interpretasi maksudnya seperti ini. Kemampuan komunikasi matematis siswa perempuan
sebesar. Nah, kita melihat di sini persamaan regresinya. Kan perempuan itu 0. Nah, ya udah berarti langsung ke sininya. Bagian pertama di koefisiennya berarti berapa? 61,667 karena siswa perempuan saja. Nah, itu kan 0 ya. Nah, lanjut di sini perempuan udah, lanjut ke laki-laki. Kemampuan komunikasi matematis siswa laki-laki sebesar. Nah, laki-laki itu berapa? Laki-laki itu kan 1 ya. Daminya itu kan 1. Nah, berarti 6 perempuan plus 61. Nah, di sini kan 61,667. Nah, ditambah dengan yang X1-nya 25,000 karena kan laki-laki itu 1 ya. Nah, maka plus ya. 61,667 plus 25,000. Nah, lanjut di sini kemampuan siswa laki-laki, perempuan udah, laki-laki udah. Nah, sekarang kemampuan matematis siswa perempuan yang ekstrovert. Nah, tadi perempuan saja udah. Nah, sekarang coba nih perempuan ekstrovert. Perempuan 0, ekstrovert 0. Ya udah berarti tetap ya 61,667. Nah, lanjut di sini kemampuan, kita fokus ke perempuan dulu. Komunikasi matematis siswa perempuan tapi introvert. Pribadian, nah gimana tuh? Introvert. Nah, perempuan tapi introvert. Perempuan tuh berapa? 0. Introvert 1. Nah, berarti kan artinya 61,667 plus yang X2-nya 3,333. Kenapa sih nggak pakai yang 25,000? Karena ini kan sudah dipakai tadi untuk yang laki-laki ya. Tadi kan laki-laki 1, 0, 1. Nah, ini kan extrovert 0, introvert 1. Nah, ini untuk kepribadiannya ya. Seperti itu. Nah, lanjut di sini perempuan introvert udah, extrovert udah. Nah, sekarang kita ke siswa laki-lakinya. Kemampuan komunikasi matematis siswa laki-laki kepribadian ekstrovert sebesar. Nah, laki-laki ekstrovert, laki-laki 1, ekstrovert 0. Nah, ya udah berarti kita fokus ke laki-laki 1 karena kan daminya 1 ya, berarti plus 25,000. Nah, lalu laki-laki ekstrovert udah, lanjut di sini kemampuan komunikasi matematis siswa laki-laki kepribadian introvert sebesar. Nah, laki-laki introvert. Nah, laki-laki introvert berarti kan 1 ya, berarti di sini ada 2 plus 25,000 dan plus 3,33 ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk analis regresi variabel daminya. Nah, silakan coba teman-teman kalau seandainya laki-laki 1, perempuan 0, ekstrovert 1, introvert 1, ekstrovert 1, introvert 0. Nah, itu bagaimana analisisnya. Nah, silakan teman-teman bisa dicoba-coba ya, atau bisa diketik pada kolom komentar di bawah ini. Mungkin itu saja ya tutorial hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar.